Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Sagittarius edisi akhir tahun bulan Desember tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk prediksi asmara dan deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama. Saya akan shuffle deck pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, di mana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Sagittarius secara keseluruhan. Silakan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti, apakah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untuk Anda, karena yang terbaca adalah energi dari orang lain. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk tidak mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun, ya, hanya berdasarkan melihat general reading. Saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke, untuk kartu yang pertama, Four of Cups, ya. Ini lebih ke adanya kejenuhan atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, ya. Mungkin di sini komunikasinya tidak berjalan dengan baik, ya, karena di sini seperti ada ketidakpastian di dalam hubungan, ya. Mungkin karena merasa jenuh ini tadi, ya. Merasa seperti kurang kliks, ya, akhir-akhir ini, jadi tidak sejalan, ya, pemikirannya juga bisa, ya. Jadi ada seperti jarak, ya, yang membuat enggan, ya, untuk berkomunikasi secara intens. Oke, untuk kartu ketiga, Two of Pentacles, ya. Oke, karena mungkin di sini ada prioritas yang lain juga bisa, ya. Ada hal yang membuat Sagittarius dan pasangannya, ya, jadi seperti berjarak, ya, yang di kartu kedua tadi The Moon, ya, yang mengartikan adanya ketidakpastian di dalam hubungan di sini. Dan saya sambungkan dengan kartu ketiga di mana ada Two of Pentacles, ya. Di sini Sagittarius mungkin merasa bahwa prioritasnya saat ini bukan hanya tentang cinta, juga bisa, ya, ada prioritas yang lain, misalnya meningkatkan karir, ya, atau adanya keinginan untuk meningkatkan level finansial, ya, di level tertentu juga bisa seperti itu, ya. Atau, ya, prioritas yang lain itu bisa juga berupa pilihan yang lain juga bisa, ya. Silakan dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Mungkin juga karena ada pilihan yang sulit ini tadi, ya, yang harus dipilih mana yang menjadi prioritas, ya. Pada akhirnya seperti ada perasaan lelah, ya, di dalam menjalani hubungan, ya. Four of Swords, ya. Seperti ingin break dulu, ya, ingin menarik diri dulu. Di kartu kelima, The Hermit, ya. Di situ terlihat seorang Sagittarius seperti banyak berpikir, ya, berpikir tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi keputusan di sini, ya. Seorang Sagittarius tidak ingin salah di dalam melangkah, ya. Oleh karena itu mungkin Sagittarius seperti meminta waktu untuk sendiri dulu juga bisa, ya, agar segala sesuatu hal bisa dipikir dengan baik, segala sesuatu hal bisa menjadi keputusan yang lebih baik lagi, ya, daripada diambil dengan tergesa-gesa, ya.
ada keinginan untuk tidak salah melangkah di sini ya. Seperti banyak koreksi diri ya. Banyak mereview kira-kira yang sudah dilakukan sebelumnya itu benar tidak ya, perjuangannya itu kira-kira layak tidak ya. Oke, untuk kartu ke-6 The Hangman ya. Di sini juga ada masalah yang masih menggantung atau belum selesai di sini. Mungkin ada keputusan di dalam hubungan yang masih belum bisa diputuskan dengan baik ya, menunggu persetujuan dua belah pihak juga bisa di sini ya. Atau bisa juga ada permasalahan yang menunggu penyelesaian, di mana penyelesaian itu seharusnya memuaskan kedua belah pihak karena belum bertemu dengan titik temu atau solusi yang terbaik ya, yang bisa diterima, sehingga akhirnya masalah itu belum selesai ya, atau dibiarkan begitu saja, bisa seperti itu. Untuk kartu ke-7 Three of Wands ya, ini lebih ke adanya energi ya, dimana seorang Sagittarius seperti memilih untuk tidak melakukan sesuatu hal ya, atau seperti ya wait and see dulu ya. Oke, karena di sini seorang Sagittarius juga banyak yang dipertimbangkan sepertinya, karena di kartu ke-5 ini tadi ada keinginan ya untuk sendiri dulu, berpikir dulu ya. Mungkin seperti itu ya. Di kartu ke-7 juga ada energi dari orang-orang di sekitar Sagittarius dan pasangannya ya, yang sepertinya memicu permasalahan ini menjadi semakin rumit ya. Mungkin ada beberapa yang menggiring opini ya, atau berkata-kata negatif ya, yang mempengaruhi emosi juga bisa. Untuk kartu ke-8 The World ya, sebenarnya ada kenyamanan ya, yang membuat seorang Sagittarius tidak bisa jauh-jauh dari seseorang ini. Hanya saja nyaman bukan berarti mau tinggal ya, atau nyaman bukan berarti rela untuk terikat ya, karena di sini seorang Sagittarius tetap mencintai kebebasannya untuk berpikir, kebebasannya untuk berekspresi, kebebasannya untuk menentukan hal-hal yang ingin dilakukan ya. Di kartu ke-9 The Fool ya, ada seperti ketidakterbatasan yang diinginkan di sini. Dan seorang Sagittarius adalah seseorang yang selalu melakukan hal-hal baru di dalam hidupnya ya, dimana itu merupakan fase yang menarik ya untuk dinikmati oleh seorang Sagittarius di sini. Tidak melulu negatif ya, hal-hal positif bisa, sangat mungkin di sini. Karena setiap orang memiliki tujuannya sendiri. Misalnya saja ingin berkarir tanpa batas ya. Jadi tidak ingin dibatasi oleh pasangan ya, pasangan yang menyita waktu misalnya, padahal waktunya berharga untuk menyelesaikan target-target pekerjaan ya, atau untuk konsisten dengan target level finansial yang ingin diraih ya. Jadi itu merupakan bentuk dari konsistensi ya. Jadi memerlukan waktu, memerlukan kerja keras ya, sehingga jika pasangannya merasa keberatan misalnya atas waktu yang sedikit ya, jadi seorang Sagittarius mungkin juga tidak ingin dibatasi geraknya di sini ya. Walaupun ada kenyamanan di dalam hubungan di sini, kenyamanannya mungkin karena perhatian dari pasangan ya, kenyamanannya mungkin karena perasaan sayang ya, perasaan cinta di situ ya. Tetapi kalau ada hal yang membuat Sagittarius merasa terganggu ya, kebebasan di dalam berekspresi di sini, maka Sagittarius seperti tidak bisa membiarkan hal itu ya. Oke, untuk kartu ke-10 Five of Pentacles ya. Ini lebih ke salah satu dari kalau tidak Sagittarius ya pasangannya ya, salah satu dari kalian ya, ini merasa bahwa di dalam hubungan ini diabaikan. Tetapi yang salah satunya lagi merasa bahwa baik-baik saja ya, memang seperti itu adalah hal yang seharusnya tidak perlu berlebihan ya. Oke, ada perasaan sepihak di sini, ada cinta yang salah satu
kapasitas perasaan sayangnya lebih besar ya. Jadi mungkin salah satu yang merasa lebih menyayangi ini tadi ya, yang pada akhirnya merasa keberatan dengan kondisi tersebut ya. Oke, terkadang bentuk dari seseorang dalam menyayangi pasangannya itu memang berbeda-beda ya. Ada yang memberikan waktunya selama pasangannya mau ya, selama pasangannya memang menginginkan waktu dari hidupnya tersebut ya. Tetapi ada juga yang tetap merasa bahwa walaupun menyayangi, walaupun mencintai, ada prioritas yang memang harus diwujudkan ya, atau ada banyak target yang juga tidak kalah pentingnya ya di situ ya. Oke, semoga saja segala sesuatu hal yang diinginkan bisa sejalan ya. Semoga ini hanya masalah penyesuaian ya. Satu kartu lagi. Nine of Pentacles ya. Oke, seorang Sagittarius merasa percaya diri ya, bahwa apa yang diinginkan ya di dalam hubungan ini bisa didapatkan ya. Jadi seorang Sagittarius sadar betul akan kualitas dirinya ya. Sagittarius adalah seseorang yang layak untuk mendapatkan apa yang memang diinginkan ya, misalnya saja perhatian, kasih sayang, dan kebebasan itu sendiri ya, sesuai dengan kapasitas yang ada ya, sesuai dengan kualitas diri yang disadari oleh seorang Sagittarius. Oke Sagittarius, semoga saja bisa bertemu dengan solusi terbaik ya, karena di sini terlihat sebenarnya keduanya saling mencintai ya. Hanya saja kalau disimpulkan dari kartu yang terakhir, Five of Pentacles di sini, kelihatannya ada perbedaan ya, perbedaan di dalam menikmati hubungan ya. Yang satu mungkin menginginkan perhatian 100% dari pasangannya, mungkin seperti itu. Sedangkan yang satunya lagi bisa jadi merasa bahwa walaupun ada perasaan sayang, ada perasaan cinta ya, tetapi hidup ini bukan sekedar cinta ya. Karena ada banyak kepentingan, ada banyak target yang juga tidak kalah pentingnya dari hubungan itu sendiri ya. Oke. Jika masih ada perasaan sayang ya, segala sesuatu hal tidak ada yang sulit ya. Kalaupun ada tantangan ya pasti bisa diselesaikan dengan baik ya, tinggal menunggu waktu. Oke Sagittarius, semoga saja bertemu dengan kebahagiaan yang sama-sama diinginkan satu dengan yang lainnya ya, dan bisa saling membahagiakan ya, dan bertemu dengan ekspektasi di dalam hubungan. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading asmara di bulan berikutnya. Kita berlanjut ke prediksi tentang karir dan finansial. Oke, kita ambil kartunya. Karir dan finansial untuk Sagittarius di bulan Desember tahun 2021. Oke, untuk kartu yang pertama,
Page of Wands ya, sepertinya akan ada kabar baru ya, kabar yang ditunggu ya, kabar yang ditunggu. Sepertinya ini adalah kabar yang positif ya. Mungkin seorang Sagittarius sedang menunggu persetujuan atau menunggu tanggapan dari rekan bisnisnya, atau di sini mungkin ada peluang yang sudah lama dinantikan oleh seorang Sagittarius, dan pada saat ini seorang Sagittarius ada yang memberinya kabar bahwa peluang itu datang mendekat ya. Jadi siap untuk disambut oleh seorang Sagittarius. Itu juga bisa ya. Ini lebih ke arah berita yang positif intinya. Untuk kartu yang kedua, Ace of Pentacles ya. Ini lebih ke apa yang diinginkan oleh seorang Sagittarius ya, atau target yang diinginkan oleh seorang Sagittarius ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan peluang ini tadi juga bisa ya. Sepertinya seorang Sagittarius harus bersiap untuk menyambut hal ini ya, hal yang baik ini ya. Jadi dipelajari dengan betul ya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang memang dinantikan ini ya. Oke, untuk kartu ketiga, Knight of Pentacles ya. Jika saya korelasikan dengan kartu kedua ya, Ace of Pentacles ya, ini adalah segala sesuatu hal yang dinantikan atau ditunggu ya. Dimana di sini ada campur tangan sang pemilik semesta ya untuk tercapainya apa yang menjadi tujuan dari Sagittarius ini ya. Tetapi seorang Sagittarius harus tetap konsisten ya di dalam mengejar ya, atau mengamati hal tersebut untuk ditindaklanjuti. Misalnya kesempatannya terlihat datang ya, jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan peluang ya sebaiknya dimanfaatkan dengan baik, misalnya seperti itu ya, karena ini lebih ke arah peluang yang sepertinya juga diperebutkan oleh banyak orang ya, atau banyak pesaing di sini ya. Oke. Jadi di dalam menyambut peluang harus cepat ya, cepat dan konsisten ya. Tidak boleh lengah, maksudnya seperti itu. Oke, untuk kartu keempat ya, Eight of Pentacles. Seorang Sagittarius sudah merasa senang atau merasa nyaman dengan kegiatan sehari-harinya yang berhubungan dengan pekerjaan atau aktivitas bisnis di sini ya. Mungkin di sini seorang Sagittarius sudah bertemu dengan passionnya ya. Jadi apa yang dikerjakan ya, atau apa yang dilakukan juga terlihat hasilnya. Orang-orang sudah bisa melihat pencapaian dari seorang Sagittarius di sini. Apalagi akhir tahun ya, mungkin sudah terlihat Sagittarius yang bisa memenuhi target yang ditentukan di awal tahun 2021 ya. Sudah terlihat hasil dari kerja keras selama 1 tahun ini. Bisa seperti itu. Karena kalau dilihat dari energinya, ini bukan hasil yang instan ya. Bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya seorang Sagittarius sudah berinvestasi di dalam pekerjaan ini ya. Proses yang ada saat ini tentunya bukan proses yang instan. Oke, untuk kartu kelima, Knight of Swords ya. Seorang Sagittarius yang di dalam mengambil keputusan cepat dan spontan ya. Ini juga bisa diartikan keputusan di dalam menyambut kesempatan ini tadi ya. Jadi tidak bisa berpikir panjang atau berpikir lama, karena kesempatan ini memang sesuatu hal yang diperebutkan oleh orang banyak ya, atau banyak orang yang berebut untuk memanfaatkan peluang tersebut. Misalnya saja peluang untuk bisnis clothing line misalnya seperti itu. Jadi akhir tahun ya, ini adalah waktunya untuk membuat desain baru dan kemudian meluncurkan produk baru ya. Untuk awal tahun nanti sepertinya penjualannya sudah bagus ya, karena ekonomi sudah mulai membaik misalnya seperti itu. Itu hanya satu contoh ya. Atau bisnis properti ya, mungkin saat ini sedang banyak lahan-lahan yang dijual dengan harga miring misalnya seperti itu. Jadi siap untuk dibangun sebuah perumahan atau ruko atau apapun itu ya, untuk dijual kembali. Sepertinya ini adalah saatnya untuk membeli lahan atau membeli lokasi ya, dan kemudian mewujudkan ide bisnis yang sudah lama direncanakan itu ya.
Oke. Itu beberapa contoh ya. Mungkin ada banyak contoh ya, karena setiap orang memiliki ide bisnis yang berbeda-beda, memiliki kesempatan yang tidak sama ya. Tetapi di sini terlihat secara keseluruhan adalah peluang yang sudah lama dinantikan ya, atau hal yang diinginkan saat ini sangat mungkin untuk dilakukan ya, karena kondisinya mendukung. Oke, untuk kartu ke-6, Seven of Wands ya. Sepertinya seorang Sagittarius akan bertemu dengan orang yang dia tidak mau kalah di dalam menyampaikan pendapatnya ya, atau di dalam mengeluarkan idenya di sini. Walaupun idenya itu belum tentu betul ya. Mungkin bertemu dengan partner bisnis yang jika dia memiliki pendapat, dia maunya pendapatnya itu dipakai ya. Dan dia kurang mendengarkan partner bisnisnya ya, bagaimana pendapatnya, atau jika ada dua pendapat ya, dia akan sangat ngotot sekali untuk mempertahankan pendapatnya sendiri. Ya, itu adalah hal yang wajar ya. Semoga saja di sini seorang Sagittarius bisa mengantisipasi hal ini ya, agar tidak terjadi sebuah perselisihan. Untuk kartu ke-7, The Hangman ya. Ini sepertinya juga akan ada kesepakatan yang tertunda, atau bisa diartikan ada orang yang memiliki kesepakatan finansial tetapi dia belum bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya juga bisa ya, karena saat ini dia belum memiliki kemampuan finansial ya untuk melakukan tanggung jawabnya ya. Atau intinya ada orang yang pinjam uang tetapi dia belum kembali ya, banyak alasan, bisa seperti itu ya. Nanti ya. Oke, untuk kartu ke-8, The Magician. Ya, seorang Sagittarius adalah seseorang yang bisa mengatur kondisi sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya ya. Jadi di sini ada banyak solusi ya yang bisa dimunculkan oleh seorang Sagittarius atas permasalahan di dalam pekerjaan atau permasalahan di dalam bisnis ya. Apapun yang menjadi permasalahan dari seorang Sagittarius, jika ada The Magician, artinya kondisinya bisa dikendalikan ya. The Magician adalah seseorang yang pintar untuk memutarbalikkan kondisi ya, dengan kecerdasannya ya. Jadi bisa mengantisipasi hal-hal yang negatif ya, yang merugikan dirinya ya, agar tidak terlalu berimbas ya. Oke, untuk kartu ke-9 ya, Seven of Cups ya. Di sini ada banyak rencana ya yang dimiliki oleh seorang Sagittarius. Mungkin rencana yang ingin diwujudkan di 2021 ya. Jadi seorang Sagittarius di sini berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya itu. Ini juga bisa diartikan ada banyak orang yang menginginkan Sagittarius untuk menjalin kerjasama bisnis. Ya, ada banyak kesempatan yang bisa diraih oleh seorang Sagittarius di sini. Dan ada tantangan ya, di mana tantangan ini beresiko. Misalnya saja seorang Sagittarius akan menggeluti sebuah bisnis baru ya, di mana bisnis tersebut beresiko kerugian finansial misalnya kalau tidak dimanajemen dengan baik, misalnya seperti itu. Oke, mungkin di sini ya resikonya sesuai dengan apa yang menjadi keuntungannya ya, karena jika terlihat di kartu terakhir Ace of Swords ya, di situ ada reward yang luar biasa yang akan didapat oleh seorang Sagittarius jika berhasil menghadapi tantangan tersebut. Oke, tidak ada hasil yang tanpa usaha ya. Semoga saja Sagittarius bisa memanfaatkan setiap peluang dengan baik ya. Satu kartu lagi untuk Desember 2021 di penghujung tahun.
Queen of Swords ya. Oke, ini lebih ke seorang Sagittarius ya, yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain ya di dalam menentukan sebuah keputusan ya. Seorang Sagittarius tahu betul apa yang menjadi prioritas di dalam pekerjaan ya. Jadi fokus atau prioritas dari seorang Sagittarius ya di sini sudah sangat tepat ya, karena tidak mudah terpengaruh, tidak mudah ke-trigger oleh hal-hal yang di sekitarnya ya. Sagittarius adalah sosok yang fokus kepada apa yang menjadi tujuannya ya. Oke Sagittarius, semoga saja sukses di 2021 di dalam menentukan apa yang menjadi targetnya dan kemudian meraih apa yang menjadi ekspektasi di tahun ini ya. Dan semoga saja apa yang menjadi rencana di 2022 ya, di tahun berikutnya semoga saja juga sukses ya, dan dimudahkan untuk meraih apa yang menjadi kebahagiaan di dalam pekerjaan atau pencapaian bisnis. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.